Oke. Nah, berarti teman-teman bisa dapetin materinya dan belajar kapan aja. Nah, teman-teman boleh dong di-share, teman-teman ini pertama kali ikut kelas SBO atau udah sering ikut kelas SBO? Boleh langsung di-share dong, teman-teman. Ini ada Kak Dia. Waalaikumsalam Kak Dia dari KBM ya. Hai hai. Udah sering. Oke. Udah sering Kak. Oke, siap. Alhamdulillah udah lumayan sering Kak Salwa. Oke. Nah, jadi teman-teman malam hari ini kita bakal bahas, selebihnya aku bakal bahas gimana sih sekarang tuh keadaan algoritma saat ini gitu ya, yang bisa tentu saja dengan goals untuk meningkatkan penjualan bisnis kita. Nah, teman-teman boleh dong di-share teman-teman ini dari daerah mana sama bisnisnya di bidang apa sih? Boleh dong di-share lagi biar Kak Salwa tuh ingat gitu, oh ternyata Mbak Ayu tuh di fashion atau misalkan di kuliner atau di kria gitu. Dan boleh juga teman-teman di-share juga teman-teman dari daerah mana. Boleh di-share dong. Oke, Bogor hadir dari Mbak Mirna ya. Baju anak Kak, sekarang nambah ciput premium. Wih, mantap-mantap. Terus Mbak Sri Rahayu, hai Mbak Sri. Dari Pekanbaru, Riau. Wow, ini dari Jombang, Mbak Fauzia ya. Mbak Faiza dari Jombang, Magetan, Jawa Timur. Terus ini ada Mbak Ayu Indri, import segala jenis barang dari Cina, Jepang, Korea, Turki, Jerman. Wow, luar biasa. Semangat terus Mbak Ayu Indri, semoga penjualannya makin gede ya. Ciamplas Cililin hadir. Oke. Nah, teman-teman, jadi malam hari ini Kak Sawo gak sendirian nih. Kak Sawo ditemenin sama tip-tip teman-teman dari tip-tip itu ada Kak Reza. Ada Mas Reza atau Kak Reza ya? Boleh dong Mas Reza muncul. Mana ya? Oke, aku udah jadi co-host ya. Halo Kak Reza. Mas Reza ya? Oh, belum bisa ya? Oke, wait. Oh, ternyata aku salah ini nih. Oke. Ya. Udah bisa. Hai, Mas Reza. Iya. Udah bisa ya? Ya, halo, apa kabar Oke. teman-teman semua? Ini boleh nih kenalan sama teman-teman di SBO. Jadi teman-teman ini tuh dari tip-tip TV ya, Mas Reza. Ini Betul. boleh Ya. Mas Reza kenalan dan Ya. juga aku juga kepo banget nih ya. Tip-tip itu seperti apa sih programnya dan lain-lainnya, boleh Mas Reza. Ya, halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Reza Syahdan. I'm a content creator and tip-tip will help you to get money kalau misalnya teman-teman jadi content creator. Nah, bisnis kan selalu berkembang ya Mbak. It's not about the product yang kita jual, itu bukan tentang cuan sebanyak-banyaknya, tapi gimana cara kita mengekspansi bisnis kita to the level di mana kita utilize atau memanfaatkan banyak banget channel. Di tip-tip, teman-teman akan dibantu untuk menjadi content creator yang satu udah pasti bisa dapat uang. Dari mana? Dari sesi live-nya. Dua, kalau teman-teman jualan produk, teman-teman bisa juga membuat exposure dari produk teman-teman itu jauh lebih meningkat. Yang ketiga, ini yang paling penting, teman-teman bisa melatih diri teman-teman untuk jadi seorang influencer, sehingga at the end of the day, kalau misalnya nanti di tip-tip, insya Allah naik, followernya banyak, dan di sosial media manapun akan naik juga. Karena kalau kita ngomongin tentang algoritma, kita ngomongin tentang metrics, itu nggak jauh-jauh dari how many followers, seberapa sering kita posting, konsistensi, likes, and everything yang ngebuat usaha kita atau bisnis kita jauh lebih berkembang. Makanya program tip di sini ada dua nih, Kak Salwa. Aku tuh seneng banget ngomongin ini karena ini tuh impact-nya gede banget. Aku tuh partnership bareng ibu-ibu doyan bisnis yang semuanya penulis dan semuanya jualan buku. Sekarang jadi content creator di tip-tip, dan yang mereka rasakan adalah mereka nggak harus punya 1.000 subscriber atau 13 juta subscriber kayak Atta Halilintar atau Reza Arab yang lagi, kita nggak bahas itulah ya. Tapi kita bisa memulai dengan menjadi live streamer dan mendapatkan uang tambahan. Bayangin, kamu live stream 30 menit bisa dapat 300 sampai 500 ribu, kan lumayan banget. Gitu, Kak. Dan yang kedua, kita bisa ngejual konten digital kita. Misalnya kita suka nih ngerekam diri, ngasih materi, atau suka
kayak Kak Jill ya, 10 lipatan kanan, 10 lipatan kiri, dan merasa itu bisa dijual, itu juga bisa ada di platform kita. Jadi kalau aku konklusikan, ini sebagai rumah yang menjadikan content creator bisa mendapatkan wadah dan diapresiasi dengan uang pastinya. Gitu, Kak. I see. Ya. Oke. Nah, berarti tip-tip ini lebih ke untuk influencer gitu ya, Mas ya? Sebenarnya kalau dibilang untuk influencer enggak juga. It's Tapi literally for gitu ya? creator. Jadi kayak Okay. Orang-orang yang merasa dia punya creativity dan creativity-nya mau disalurkan dan kemudian itu bisa dimonetisasi. Jadi kesempatannya justru di situ. Gitu Kak Salwa. Oke, nah untuk teman-teman juga kalau misalnya mau bertanya nih ke Mas Reza, boleh banget ya Mas Reza ya. Jadi ini tuh platform untuk content creator gitu ya, apalagi sekarang itu banyak banget content creator, walaupun misalkan followersnya dikit nih, tapi bisa diapresiasi seperti itu. Jadi teman-teman yang nanti nih mau membangun bisnisnya itu dari sisi mungkin pertama personal branding dulu gitu ya, atau misalkan oh aku bisnisnya udah ada nih, udah ada brandingnya, tapi aku pengen bangun personal branding biar bisnis aku makin keangkat gitu ya. Nah itu bisa juga ya Mas Reza ya? Bisa banget. Okay. Nah mungkin yang paling terpenting dari ada beberapa teman-teman yang belum paham juga nih. Yang paling terpenting adalah kita paham dulu siapa yang nanti akan kita bidik gitu ya. Betul. Gitu. Jadi dari sisi target marketnya juga teman-teman harus paham nih. Mungkin ada beberapa juga, oh aku pengennya dari sisi masak-masak gitu ya, atau aku pengennya dari sisi parenting, atau aku pengennya dari sisi dekor-dekor, kayak gitu. Itu banyak banget. Nah, nanti teman-teman aku bakal bahas nih algoritma di sosial media teruntuk Instagram dan juga TikTok, dan aku sedikit bahas tentang yang lagi booming sekarang itu dari sisi storytelling gitu ya. Betul. Karena memang sekarang itu content creator yang dengan sisi storytelling itu luar biasa berimpact banget ternyata ya. Dengan banyaknya contoh, nanti juga aku bakal share contohnya gitu. Teman-teman kalau misalkan mau ada, nah kalau misalkan teman-teman mau join ke tip-tip itu gimana ya Mas Reza ya? Gampang banget, nanti akan ada di materi aku nih setelah ini. Jadi aku akan share gimana caranya teman-teman bisa menjadi content creator dan kenapa dengan menjadi content creator di tip itu ada hubungannya sama algoritma atau matrix dari sosial media teman-teman. Karena teman-teman udah terlatih nih untuk punya storytelling, teman-teman udah terlatih untuk bisa menyampaikan message ke orang-orang karena that's what tip-tip for. Gitu, Kak. Oke. Nah, mungkin ini ada yang tanya juga nih, Kak, apa sih bedanya tip-tip sama kunci atau skill academy? Beda, karena kalau kunci dan skill academy itu fokusnya ke education dan juga biasanya uplifting the soft skill. Jadi mereka memang fokus banget ke digital marketing, mereka fokus banget ke data science atau sesuatu hal yang memang sifatnya adalah kalau bisa dibilang adalah knowledge center for ecosystem for knowledge center gitu. Tapi kalau di tip-tip kita benar-benar edutainment. Jadi kita ada entertainment-nya dan yang pasti ada banyak hal juga yang bisa teman-teman rasain di sini karena kita punya konten digital dan juga bisa live stream. Tapi kalau di kunci ataupun di mana tadi aku nggak terlalu tahu, itu nggak ada live stream-nya. Mereka hanya menjual satu konten. Oke, konten tersebut datang dari artis. Meskipun nanti kita ada konten dari artis juga sih. Dan itu bisa di-share. Kalau bisa dibilang, that's our competitor. Are we different? We're obviously different. Sama kayak Citato sama Citos ya beda aja gitu. KFC sama McD bedanya apa? Ya sama-sama ayam tapi beda aja gitu kan. Gitu, Kak. Oke. Nah, Mas Reza nih kalau misalkan kan karena di SBO itu masih para emak-emak gitu ya. Kadang kita masih bingung gitu. Ini mau diangkat dari sisi mana nih. Ada tips gak nih dari Mas Reza nih kalau misalkan untuk emak-emak itu bagusnya ngangkat personal branding atau brandingnya itu dari sisi sebelah mananya gitu? Apakah dari sisi kehidupannya atau misalkan dari sisi perjalanan bisnisnya mungkin? Betul. Kalau dari pengalaman yang aku Mas Reza, aku suaranya kecil. Ya. Kalau dari pengalaman yang aku lakukan ya Mbak, yang udah aku lewati, kalau misalnya kita mau sharing our story, yang paling penting itu 3 hal. Yang pertama adalah it's a genuine story. Itu benar-benar story yang pernah terjadi di pengalaman kita dan itu bisa nyampe dan relate ke orang-orang karena biasanya pengalaman kita atau masalah kita nggak jauh-jauh dari aku dibully, aku diremehkan, aku dicaci maki, elang dan gagak kayak Mary Riana gitu ya Mbak ya. Yes, yeah. So it should be a genuine story. Yang kedua,
sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita skillful banget, tapi sesuatu yang ada hubungannya sama hal-hal yang menarik. Misal, mungkin semua orang bisa masak sop di dunia ini, tapi Mhm. bisa aja versinya Kak Salwa itu bisa jadi sop salwa yang paling enak karena mungkin dia nambahin abon di dalamnya. So that story would be really interesting, sangat amat sangat menarik untuk orang-orang yang itu terjadi karena ada sesuatu hal yang menarik. Yang ketiga, ini juga yang paling penting. Selain tadi kita ngomongin experience, genuine, kita ngomongin hal itu menarik, yang paling penting adalah teman-teman yang hal-hal yang teman-teman sampaikan adalah hal-hal yang punya message. Karena kalau nggak ada message-nya, ya percuma, orang-orang nggak akan menerima itu menjadi hal-hal yang bagus. Gitu Kak Salwa. Karena misalnya nih, kayak contoh Teh Iin. Teh Iin itu kan ada seorang penulis. Tulisan-tulisannya itu tulisan-tulisan yang everybody knows. Tapi nggak semua orang sadar itu bisa dilakukan. Misal, WhatsApp marketing. Ya tahu aja kita ada WhatsApp yang bisa dijadiin sebagai tools of marketing. Tapi ternyata adalah, oh kita bisa pakai broadcast. Oh kita ternyata bisa, kita harus jadi orang yang menjemput bola kayak gitu. Ada banyak hal misalnya nih, gimana caranya kalian bisa baca satu buku dan menjadikan suatu buku itu jadi modul playbook yang kalian ceritakan ulang. Karena dia melihat opportunity kalau misalnya orang-orang Indonesia itu males baca, tapi amat sangat suka mendengarkan dan visual. Makanya mungkin kita kepo gitu ya kalau misalnya ada sesuatu yang berhubungan dengan visual gitu. Misalnya nih kalau kalau misalnya ada tulisan dilarang apa, itu pasti nggak semenarik sama kebakaran. Itu terjadi banget tuh di Indonesia karena ada visual yang terlibat di sana. So kita bisa mengarah ke sana. Jadi message-nya jelas. Kita mau ngasih tahu isi bukunya apa gitu Kak Salwa. Nah, salah nih. Ya. Nah, untuk teman-teman juga, Mama yang mau bertanya nih ke Mas Reza tentang misalkan content creator, gimana caranya join ke tip-tip. Terus Ya. aku mau tanya juga nih Mas, karena kadang ini ada jadi banyak yang bertanya juga di SBO gitu ya. Nah, aku tuh sebenarnya nih banyak emak-emak tuh, aku tuh nggak mau personal branding aku yang naik gitu. Bisa nggak sih Mas kalau misalkan brand bisnis aku aja yang naik tapi dalam sisi content creator atau dalam sisi storytelling dan seperti itu, bisa nggak sih Mas? Jadi nanti Bisa, kita join di tip-tipnya itu as bukan personal branding gitu, bukan kita yang muncul tapi bisnis kita gitu yang muncul. bisa, Bisa nggak sih tapi Mas? story-nya akan amat sangat limit dan tidak ada hal-hal yang berkembang karena to be very honest itu jujur banget tidak ada produk yang berdiri sendiri karena produk itu mengangkat atau mengunggulkan benefit dari produk tersebut. Contoh, sepopuler dan satu Indonesia mungkin agree kalau Indomie goreng adalah makanan yang enak. Tapi Mhm. pasti ada manusia atau ada cerita yang diangkat sama Indomie untuk selalu membuat Indomie goreng ini jadi perspektif yang baru. Contoh, kita tahu di bulan puasa, nggak mungkin lah orang buka puasa pakai Indomie. Tapi mereka selalu bilang kalau buka puasanya enak banget nih kalau pakai Indomie. Piringnya nanti kosong, ya udah nanti diisi pakai Indomie. It's an example. Kalau ditanya bisa ya bisa, tapi it's not a complete story. Itu bukan story yang lengkap gitu. Contoh kedua adalah Aqua. Kita semua agree kalau misalnya mau mereknya Le Minerale apa-apa top of mind kita pasti Aqua. Tapi apa? Tapi selalu ada cerita yang mereka sampaikan gitu loh. Selalu ada manusia, selalu ada activity. Jadi meskipun teman-teman nggak mau nyampein personal brandingnya, mau menyampaikan produknya, tapi seenggaknya teman-teman harus bisa memastikan dua hal. Apa yang disampaikan itu adalah hal yang bermanfaat atau yang kedua itu ada hal yang bernilai. Karena sulit banget kan saat satu produk bisa berdiri sendiri, tapi orang-orang melihat ada nilai yang bagus gitu. Misalnya nih kayak fenomena Kak Jill. Gordennya Kak Jill kalau stand alone berdiri ya itu cuma horden biasa yang lipetannya 10-10 yang orang tahu. Tapi karena cara penyampaian Kak Jill, perjuangan dia yang live dari jam 5 sampai jam 12 malam, orang melihat story di sana, orang melihat perjuangan dia apalagi ditambah dengan bumbu-bumbu yang nggak tahu benar atau enggaknya dia janda anak dua yang berjuang untuk anaknya kayak gitu-gitu loh. That's what Indonesia love gitu. Selalu harus ada interaksi dan activity dari manusia, apalagi ditambah a bit drama. Gitu, Kak. Masih ke-mute, Kak? Kak Salwa masih ke-mute.
Sorry. Ya, Oke, jadi kebuka banget ya untuk mama yang masih bingung. Aduh, aku pengennya sih brand aku aja ya, gitu, atau aku masih malu-malu gitu ya. Nah, ini betul. udah dijawab nih sama Kak Reza. Nah, ini ada pertanyaan dari Mahen nih. Kak, Ya. kalau mau storytelling yang pernah dibully, pernah direndahkan, tapi belum merasa diri udah benar nih. Mm-mm. Benar jadi orang yang sukses itu gimana ya? Apakah gak usah storytelling masalah itu aja, atau misalkan ya udah deh pede aja gitu ya, karena ini misalkan ngebagiin pengalaman seperti itu, Mas Reza. Gini, dalam teori content creator, ini cuma teori ya, ada struktur yang harus kita ikuti namanya public speaking. Tapi ada juga yang kayak cuma yang baru-baru naik nih di TikTok, Reyhan itu tuh, yang orang-orang nonton begitu beratnya. Kalau teman-teman tahu tidak ada Reyhan itu. Menurutku tapi ya, I might be wrong. Aku biasanya salah, tapi lebih sering benar. Itu tuh konten yang gak penting. Tapi apa yang orang lihat adalah kesedihannya, kerapuhannya. Jadi ketidakpentingannya bisa dibungkus dengan sesuatu yang menarik. Bagaimana cara membuat hal-hal yang udah penting bisa lebih menarik? Misalnya kayak dibully dan bertahan. Itu kan sesuatu hal yang penting. Kalian menunjukkan kekuatan. Kalian menunjukkan survivability kalau dalam bahasa Inggris. Gimana cara kalian bertahan hidup gitu ya misalnya. Atau gimana caranya melawan hal-hal yang kayak gitu. Nah, menurutku ya, itu tinggal dilatih aja bagaimana caranya kita bisa menstruktur konten kita gitu loh. Karena apa? Karena biasanya orang-orang yang datang dengan pengalaman itu akan sangat menggebu-gebu untuk menjelaskan pengalamannya. Tapi mestinya ada alurnya. Ini yang harus dipelajari. Openingnya seperti apa, terus isinya seperti apa, closingnya mau seperti apa. Oke, kita mulai dari bertanya sama teman-teman dulu. Misal, ada nggak yang pernah ngalamin kayak gini? Kalau nggak ada, ini aku mau sharing ya. Tapi kalau yang ada, bagus ya. Nanti kita coba sharing gimana caranya nih teman-teman menyelesaikan masalah tersebut. Gitu, Kak Salwa. Wow, oke. Udah terjawab ya, Mahen nih. Oke, ini kita move ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada Boleh. dari Mavi Selvia ya. Kak, Iya. aku udah mulai jadi content creator, tapi di Mm-mm. IG saya tentang dekor dan keseharian rumah tangga. Tapi kadang suka kehilangan inspirasi buat konten tiap hari. Nah, gimana Iya. cara dapet inspirasinya, Mas Reza? Sebenarnya dengan kita melihat sekeliling kita, itu bisa banget dapat inspirasi. Jujur aku pun untuk mendapat inspirasi kadang nggak harus pergi ke Himalaya dulu ya, atau ke Bali, ke puncak Ubud gitu untuk kayak healing. Nggak. Healing, halah. Hilang, healing. Utang di mana-mana gitu ya. Tapi yang membuat kita mendapat inspirasi itu sebenarnya bukan objek, tapi bagaimana kita membuka imajinasi kita. It's very klise banget gitu kan. Aku kan ibu-ibu gitu. Gimana caranya? Gampang banget sebenarnya. Lihat, kalian tahu nggak? Ada beberapa konten yang kita udah tahu, tapi konten itu bisa FYP misalnya di TikTok, atau konten itu bisa most view di YouTube. Kenapa? Karena biasanya nggak ada format benar salah dalam konten. Itu cuma tentang benar dan kebenaran lain. Ini yang paling lucu nih. Baru-baru ini aku ngeliat konten yang FYP atau yang banyak banget yang view itu cuma karena kalau mau masukin baju ke mesin cuci itu harus pakai dua jenis deterjen, deterjen yang bubuk sama deterjen yang cair. Udah gitu doang. Kayak kenapa itu menarik? Ada apa? Apakah itu sepenting itu? Tapi orang-orang suka. Ternyata karena apa? Karena oh hasilnya jauh lebih maksimal karena dia memperlihatkan kalau dengan yang bubuk aja itu nggak segitu cerahnya. Tapi kalau dua-dua jadi lebih cerah gitu loh. Karena apa? Karena biasanya yang orang tunggu itu adalah ujungnya. Ini akan jadi plot twist atau enggak. Terus ada yang kedua, ini adalah konten yang paling aneh yang menurutku dia memang sengaja pengen di komen. Misal ada ibu-ibu yang masak, nanti tempenya dijadiin merek, bukan merek, jadi bentuk badak, tapi ujungnya tetap dipotong-potong. Kan orang emosi ya jadinya. Terus ada yang kayak dia mau masak telur, telurnya dipecahin tapi pakai tusuk gigi. Di rumahnya nggak ada air, jadi dia mau ngerebus telur pakainya es batu gitu. Konten tolol tapi emang sengaja biar orang mikir dia tolol. Jadi responnya adalah respon yang orang emang harus respon. Tapi inspirasinya datang dari mana? Inspirasinya cuma mungkin karena
orang-orang yang ngerespon dia gitu, itu juga bisa jadi satu inspirasi. Jadi kalau aku gambarin ya, gimana cara dapat inspirasi? Sebenarnya buka aja imajinasi kita, lihat sekeliling kita. Dari anak yang jatuh, dari baju anak, dari gorden, dari rumput yang bergoyang ya, kalau kata filsafat zaman dulu. Kalau lihat sekeliling, apalagi rumah dan dekor, banyak banget. Bayangin, dari alat pel yang sesederhana mungkin sampai yang semahal mungkin ada, dari kompor listrik yang secanggih mungkin, dan kompor portable yang sebagus mungkin ada. Bayangin kalau misalnya itu dikulik satu persatu, udah sebanyak apa konten kita. Kayak gitu kan. Karena apa? Karena we always open our mind. Yang kedua adalah mindset kita. Kalau mindset kita tertutup kayak aduh aku nggak dapat apa-apa nih, aku capek nih. Ya udah, kita tetap nggak akan dapat apa-apa. Padahal di sekeliling kita tuh ada banyak konten yang bisa kita bagikan. Apalagi teman-teman bisa dapat cara untuk bisa memanfaatkan konten teman-teman untuk jadi live di tip-tip gitu teman-teman. Gitu sih yang bisa aku sampaikan. Nah, ini ada dari pertanyaan dari Mbak Baik Daisy ya. Kenapa viewer hari ini di Reels bisa 6.000 lebih, besoknya cuma 100-an? Padahal upload di jam yang sama, apa kuncinya upload Reels di IG, Mas Reza? Aku seperti mendengar suara telepon ya, Mbak. Di aku bukan sih? Bukan ya? Gimana, Mas? Oh, enggak. Karena itu semua adalah presence of luck. Kita Aha. nggak tahu bagaimana caranya mesin IG bekerja. Kalau misalnya Reels bisa 6.000 dan tiba-tiba Reelsnya bisa cuma 500, bisa aja dengan konten yang sama plek-plekan tapi nggak bisa menjawab kenapa views-nya lebih banyak dan lebih sedikit. Tapi ada satu alasan yang kenapa itu bisa terjadi. Karena apa? Karena mungkin hype atau tren yang terjadi saat itu mungkin ada hubungannya sama konten yang Bapak Ibu buat. Atau yang kedua, bisa aja konten tersebut konten yang sebenarnya ditutup karena ada hype yang terjadi atau tren yang terjadi. Gitu, teman-teman. Oke, ini pertanyaan dari Kak Elvazena nih. Kak, aku tuh seorang guru plus mompreneur juga. Aku udah mulai ngonten isinya baru tentang budgeting dan keseharian menjadi seorang ibu plus Keren mompreneur. Kira-kira banget. nyambung gak sih kalau Keren. dicampur-campur gitu? Padahal aku Keren, jualan fashion. nyambung banget. Gini, mungkin teman-teman bingung ya, aduh konten tuh harus ada persona. Misalnya kita mau ngomongin investment, berarti kita ngomonginnya investasi. Padahal nggak gitu. Konsep dari content creator, oke kita harus ada persona. Tapi biasanya persona itu tuh bukan ditarik dari apa yang mau kita bahas. Cuma ditarik dari bagaimana cara kita menyampaikannya. Entah itu identitas, entah itu warna baju, entah itu bagaimana cara kita untuk mengulik dan mengolah konten kita. Karena misalnya nih, contoh aku baru aja podcast kemarin sama Mary Riana. Ternyata beliau itu bukan orang yang pinter investasi. Tapi orang-orang akan nangkep dia itu pinter investasi karena dia terkenal dengan manusia sejuta dolar gitu. Kenapa? Karena dia pernah ada di jasa keuangan. Cuma itu. Tapi apa itu membuat dia jadi harus membahas investasi segala hal? Enggak. Dia juga membahas tentang personal branding, dia ngebahas tentang public speaking, dia ngebahas tentang bagaimana seorang ibu yang mengajarkan anaknya lewat kasih sayang. Dia juga ngajar di gereja dan ngajar sekolah minggu. Karena apa? Karena emang nggak ada nggak nyambung gitu loh. Tapi tentang bagaimana kita menyampaikan konten kita aja. Gitu sih Mbak Salwa. Oke. Nah, tadi untuk pertanyaan yang tentang algoritma gimana-gimananya nanti bakal aku bahas nih ya teman-teman. Lebih ke bukan algoritma sih, algoritma dan juga konten yang lagi booming sekarang tuh seperti apa. Karena pasti kita juga bingung gitu ya, karena algoritma Instagram dan TikTok itu sebenarnya yang menentukan adalah mereka. Tapi sebenarnya ada hack-hacknya nih teman-teman, ada tips-tipsnya. Oke, nah Mas Reza nih, gimana kalau misalkan kita mau jadi content creator di tip-tip? Caranya gimana sih Mas Reza? Nggak ada cara khusus. Tadi tuh aku udah share ya, tip-tip.tv, langsung aja buka akunnya, dan nanti kita mungkin akan memberikan satu onboarding gitu ya, bagaimana caranya. Atau aku boleh share screen nggak, Mbak? Boleh, silakan. Untuk bisa nge-share ini aku. Itunya aku. Tapi di mana di sini ya? Nah, untuk menjadi content creator sebenarnya teman-teman tinggal buka, udah kebuka ya, Kak? Udah ya?
Nah, sebenarnya teman-teman tinggal buka, terus kayak masuk, ya tinggal kayak daftar sekarang. Kalau aku karena aku udah punya akun, jadi aku masuk aja lewat akun aku. Terus nanti teman-teman tinggal dapat verifikasi bisa via eh, email, juga bisa via nomor telepon gitu kan. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal buat premium sesi atau mau free session. Free itu tidak berbayar atau gratis, premium berbayar. Nah, aku mau contoh gimana caranya aku mendapatkan uang ya dari sini. Misalnya nih teman-teman, kemarin aku baru live nih, aku live tentang public speaking ya, tentang personal branding tuh buat anak-anak kuliah. Nah, jadi live aku itu ternyata menghasilkan Rp323.000 karena yang datang 32 orang. Aku pasangnya 100 koin. Kalau sampai sini ada yang bingung nggak? Boleh nggak? Ada yang bingung nggak sampai sini? Atau semuanya udah paham? Hah? Ada yang bingung, teman-teman? Aku belum paham. Kalau belum paham, boleh di-share nggak belum pahamnya kenapa? Biar kita sama-sama jelas. Oh, telat masuk. Oke, kita mulai ya. Jadi misalnya teman-teman di sini, maksudnya pasang 100 koin itu apakah bukan bukan pasang, ini bukan perjudian. Jadi itu tiket masuk orang. Nah, 100 koin itu orang kan kalau misalnya kita download pertama, biasanya orang langsung dapat 100 koin free. Jadi kita pasang tiket harga dari sesi live kita atau saat kita mau live nih, misalnya kita mau buat live ya, live sesi. Nah, itu premium kita buat nih. Kalau orang mau masuk ke sesi kita, berarti orang harus bayar 100 koin gitu loh, Kak. 100 koin harganya berapa? Kalau di website harganya 16.000 gitu. Ya, dan yang kreator dapatkan 10.000 gitu. Terus tema dan materinya apa? Terserah, bisa tentang parenting, gimana caranya ngurus 2 anak tapi sambil jualan gitu. Atau tadi gimana caranya jadi seorang guru, jadi mompreneur juga dan bisa menghitung budget yang oke untuk sebulan atau seminggu. Itu juga banyak banget orang yang mau nonton dan banyak banget yang bisa kita share. Jadi banyak banget orang yang bisa belajar. Gitu teman-teman, ibu-ibu semua. Gimana? Sampai sini masih bingung? Ya, sampai sini masih bingung nggak ya kira-kira? Aku coba share ini deh. Nah, jadi ini adalah, nah, jadi teman-teman ini caranya untuk teman-teman bisa beli, ini untuk misalnya teman-teman bukan mau jadi kreator tapi hanya mau jadi supporter. Ya, caranya tadi tinggal buat akun, kemudian tinggal di-explore. Nah, teman-teman bisa belajar banyak banget kayak kelas persiapan ibu baru, harganya cuma 17.000, kemudian teman-teman bisa baca bukunya atau nonton. Kayak gitu. Terus teman-teman bisa beli sesi juga di sini ya. Kayak misalnya mau beli sesi live, terus ngebayar koinnya, terus nanti bisa ngebooking sesinya, itu akan berpengaruh untuk pendapatan dari kreatornya. Kalau ibu-ibu semua di sini jadi supporter gitu. Nah, terus supporter bisa tipping juga. Tipping itu artinya ngetip atau ngasih apresiasi lah gitu ke teman-teman yang ada di kreator gitu. Kemudian caranya untuk upgrade jadi kreator ya udah teman-teman nanti tinggal ada isi sesuatu lah di situ ya. Nama ikuti aja ketentuannya karena gampang banget dan nanti Kak teman-teman udah bisa jadi kreator. Ada syarat khusus nggak? Follower di Instagram harus berapa nggak? Jawabannya tidak ada. Kak Reza kalau sulit gimana? Nanti akan saya buatin WhatsApp group dan WhatsApp group itu akan mengajarkan teman-teman di sini untuk menjadi content creator di tip-tip gitu. Terus kalau teman-teman punya konten digital tadi yang saya bilang, punya video, nggak usah bingung, videonya nggak usah lama-lama, 5-10 menit aja. Misalnya kayak gimana cara masak telur dadar, kayak gitu. Itu bisa juga dijual, jadi bisa jadi pemasukan untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Terus kalau mau buat live, yang ini tinggal ditambah premium session atau free session, kemudian nanti tinggal mau koin berapa harganya, terus maksimum partisipannya mau 50 atau berapa, kemudian tinggal masukin posternya dan posternya pun bisa dibantu oleh tim tip-tip. Jadi teman-teman langsung bisa memulai sesinya. Ya udah langsung aja memulai sesi, kemudian nanti bisa langsung berinteraksi kayak di Zoom gini persis banget kayak saya lagi ngajar ke sini tuh kayak lagi live di tip-tip sebenarnya. Nah, kemudian nanti teman-teman akan langsung mendapatkan uang gitu.
Misalnya kalau harga live-nya 100.000, jadi kalau 6 orang akan dapat 600.000. Dan nanti income-nya akan bertambah terus kalau misalnya teman-teman terus buat live. Gitu teman-teman. Menyenangkan banget sih buat kita bisa sharing di sini. Jadi teman-teman di sini bisa nih belajar untuk menjadi content creator dan bisa lumayan dapat cuan nih. Emak-emak dari rumah modal 30 menit dapatnya 500 ribuan. Gitu teman-teman. Lumayan ya, Mak ya. Kita Ya. bisa jadi content creator plus dapat uang juga lagi ya. Hmm. Nah, apalagi untuk misalkan teman-teman yang mau melatih public speaking-nya, yang mau membesarkan personal branding-nya, itu bisa banget. Ya, Salah satu langkah pertamanya adalah mencoba seperti ini, kayak gitu. betul. Biar sepeda karirnya gimana prosesnya, Kak? Biar sepede aku harus diterpa dengan jutaan cacian, makian, nggak bercanda. Enggak, pertama aku tuh dulu memang seneng belajar debat bahasa Inggris. Jadi aku dulu mantan orang-orang yang suka berdebat dengan bahasa Inggris di kampus. Jadi itu melatih public speaking aku. Dan aku emang seneng banget ngajar anak kampus untuk belajar public speaking, karir, dengan semua pengalaman yang aku hadapi lah ya. Dari zaman aku di Medan yang cuma jadi buruh pabrik 3 shift. Waktu itu I appreciate semua buruh pabrik karena aku pernah jadi buruh pabrik yang kerjanya cuma ngelap mesin ketika ada tetesan oli kotor, dan hidup membawa aku ke Jakarta, kerja di law firm Makarim and Taira. Itu papanya Nadiem Makarim tuh aku udah pernah kerja di law firmnya waktu itu, terus pindah ke Shopee, pindah ke Shipper, sampai akhirnya sekarang pindah lagi ke sini. Gitu sih. Wow, jam terbangnya udah tinggi banget ya. Kadang Ya. memang beberapa mama juga aku masih belum pede nih kalau misalnya untuk live gitu, apalagi kalau untuk Betul, sharing-sharing karena betul. memang ilmunya masih cetek kayak gitu ya. Gimana Ya. sih namanya ya? Gimana caranya kita bisa pede walaupun misalkan ilmu kita masih kayak ya masih sama-sama belajar kayak gitu. Oh, ini ada pertanyaan belum dijawab ya, Mbak Dia. Ya. Wait ya. Nah, ini biasanya kalau live paling rame jam berapa nih di Tip-Tip TV, Kalau Mas paling rame Reza? pasti di atas jam 7 malam, jam 7, jam 8. Itu paling rame. Oke. Kalau emak-emak suka banget biasanya after sholat zuhur, jam 1 ke jam 2 atau jam 2 ke jam 3 gitu. Ah, Itu juga rame. Terus kalau misalnya ditanya minimal berapa menit, maksimal berapa menit, yang nggak ada. Tergantung dari teman-teman merasa apa yang aku sharing bisa terstruktur. Biasanya aku suka tulis dulu apa yang mau aku sampaikan, apa yang mau aku sampaikan poin-poinnya, atau mau berkembang dari pertanyaan, itu tergantung. Dan aku pun kadang sekarang suka ngelatih content creator lain supaya bisa buat kelas gitu. oke. Ya, Nah, gitu ini sih. cara nentuin harga sessionnya gimana kita atau Dia dibantu sama tim tergantung Tip-Tip? kreator, mau Oh, tergantung 100, kita. mau 200, mau 500, itu bisa banget. Gitu. Tapi kalau Wow, ada yang nah mau jadi juga, ini salah satu peluang yang sangat besar juga ya, apalagi betul. untuk emak yang udah mulai pede, walaupun misalkan belum pede nih, coba dulu aja Mak, gitu. Kita Betul. sharing-sharing free Kalau dulu tadi ya, yang Mas ada yang Reza. bilang, aku susah banget karena aku nggak bisa download, apakah harus download? Jawabannya tidak harus download. Kalau teman-teman mau download, silahkan, ada di iOS dan juga ada di App Store. Tapi teman-teman bisa pakai mobile web store karena kita tidak memaksa orang untuk download, tapi kita memaksa orang untuk belajar hal baru dan berkembang. Gitu, Kak Salwa. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan nih Mas Ya, Reza ya. Saya juga nggak pede padahal udah, ini bukan pertanyaan, pernyataan. ya. Saya juga nggak pede padahal udah niat banget pengen live, udah beli perlengkapan juga. Wah, sayang banget gak dipakai ya, Mak ya. Jadi mending Sayang pakai banget. aja sekarang perlengkapan live-nya, lighting-nya, kameranya gitu ya, daripada jadi mubazir. Lebih baik enak langsung join ke Tip-Tip, jadi Mak udah bisa dapat fee-nya juga gitu dari sana. Oke, nah ini ada pertanyaan juga nih. Aku suka public speaking juga, Kak, tapi suka nggak pede. Karena suka mikir siapa aku gitu ya. Karena kalau live ya, kalau IG live ya jualan-jualan aja. Tapi kalau misalkan untuk sharing-sharing ilmu masih nggak pede. Nah ini sama nih ya dengan mama yang lain. Kadang misalkan kita masih belum pede nih untuk sharing-sharing, nggak apa-apa Mak, karena kita kan sharing untuk bukan untuk mengajarkan gitu ya, tapi untuk sharing apa yang udah kita alamin, apa yang udah kita yang paling penting itu sharing tentang pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang kita mau share lagi kayak gitu. Dan jangan sampai kalau misalkan dari sisi aku nih ya Mak, aku juga pasti
aduh aku siapa gitu ya, ilmu aku masih cetek banget gitu ya, apalagi tentang ilmu bisnis, apalagi tentang ilmu public speaking dan lain-lainnya gitu. Tapi kita sharing bukan untuk mengajarkan, tapi memang sharing untuk belajar bersama gitu. Betul. Dan tema dan materinya itu benar-benar gimana kita. Karena balik lagi ke kenyamanan kreatornya dan bagaimana cara kreator menyampaikan dari message dari materi-materinya. Gitu, Kak. Oke, siap-siap. Nah, ini untuk teman-teman yang nanti tanya tentang Instagram, nanti aku bakal share ya. Seperti itu. Oke, Mas Reza. Aku bakal share materi tentang Instagram ya. Dari Mas Ya, Reza mau ada yang disampaikan juga kah? Ada boleh. yang mau disampaikan lagi ke Ya, teman-teman semua? dari aku terbuka banget buat teman-teman yang mau kolaborasi bareng atau nanti kalau Yes. misalnya teman-teman di sini tertarik untuk masuk WhatsApp group, dari form pendaftaran teman-teman di sini kita akan meminta tim dari tim untuk memasukkan teman-teman ke WhatsApp group supaya teman-teman SBO bisa makin berkembang, ya jualannya makin laris, Amin. public speakingnya makin bagus, dan dengan SBO juga teman-teman atau sekolah bisnis online teman-teman bisa berkembang bareng dan juga menganggap ini adalah platform untuk kita bisa nggak cuma dapat cuan, tapi ini bisa merubah mindset, merubah kualitas hidup, dan juga kita bisa merubah bagaimana caranya kita melakukan pemasaran produk kita. Karena itu yang paling penting. Yes, Bayangin, betul banget. kita tidak boleh berhenti melakukan marketing, teman-teman. Sekalinya kita berhenti melakukan marketing, ya pasti penjualannya menurun. Tapi kita punya kebebasan untuk belajar, untuk mendirect produk kita. Dan aku di sini percaya banget. Kalian bayangin, kalau misalnya iPhone nggak buat iPhone 14, dia tetap kaya kok. Orang tetap beli kok iPhone 13, tapi dia tetap akan buat iPhone 14. Karena apa? Karena dunia itu penuh dengan ketidakpastian dan inovasi. Jadi saat teman-teman udah membuka diri, Bapak Ibu mau belajar untuk menjadi content creator, di tip-tip untuk menambah penghasilan, itu juga bagian dari inovasi dan membuka diri. Gitu sih Mbak yang aku percaya. Wow, betul banget ya kata Mas Reza ya, Mak ya, dicatat. Ya, Jadi kalau misalkan kita, aduh aku males posting, nah itu yang harus dihindari ya, Mak ya, karena ya. kita tuh harus marketing tiap hari, apalagi kita yang Nah, ya itu tadi ada tuh dari tim aku, Mas Fatih. Kalau teman-teman oke, mau masuk ke WhatsApp group itu bisa banget. Kita akan inkubasi bareng, kita akan belajar sama emak-emak lainnya bareng, dan ada banyak banget materi yang teman-teman bisa pelajari di sana tentang public speaking. Kalau misalnya teman-teman di sini masih seusia aku, ya aku kan 19 tahun ya. Pengen belajar critical thinking juga bisa, atau aku sedang berjuang sekarang lagi buka usaha kopi yang awalnya coffee shop, ini lagi merubah strategi untuk buka gerobak gitu ya, coffee shop gerobak, enggak yang high level gitu, dan pengen bergerak di dunia bisnis yang sekarang lagi ke sanitary gitulah ya, gimana caranya ngebuat essential oil, karena aku cinta banget sama produknya, kan that's the foundation of selling ya Mbak ya, yes. kita harus cinta sama produk kita supaya kita bisa menyampaikan dengan tulus, karena buat aku sendiri jualan tapi dengan kebohongan kayak buat apa gitu, berkahnya nggak ada, orang-orang yang membeli dan merasakan juga merasakan hal yang jelek, dan itu tidak membuat hidupku jadi nyaman gitu sih Kak. Oke. Nah, untuk ini udah pada gabung nih ya, Mak ya. Iya, Luar iya. biasa. Gercep banget ya, Mak. Oke, nanti Heeh. kita ketemu di sana. Kak Salwa juga bakal di sana ya, teman-teman dari personal branding maupun dari SBO-nya. Iya, Nanti Kak Salwa bakal join juga di Tip-Tip TV, iya, bahas tentang yang ingin teman-teman mau tahu juga, atau nanti teman-teman kita kolaborasi bareng di sana. iya, Oke banget. iya. Wow, ini sekitar 15 menit lagi ya. Teman-teman, nanti aku bakal sharing sedikit tentang Instagram dan juga TikTok sedikit ya. Nanti kita ketemu di webinar-webinar selanjutnya. Mas Ya. Reza dan tim Tip-Tip, makasih banyak untuk kesempatannya, karena udah ngajak kita nih untuk dapetin cuan lagi Iya, dengan revenue stream yang berbeda gitu ya. iya, Kadang kita kan iya, revenue streamnya kebanyakan dari sisi bisnis atau iya, misalkan dari iya, sisi di offline-nya. Terus iya. sekarang kita revenue streamnya dari live, terus bisa sharing session, terus dapat fee gitu. Wah, luar Iya. biasa banget kesempatannya, Mak. Nah, ini untuk teman-teman yang udah bergabung, selamat datang ya di Tip-Tip TV bareng tim Tip-Tip dan juga Mas Reza nih. Iya. Pengen belajar public speaking? Nah, boleh nanti Boleh. gabung Aku aja aku di aku chat buka WhatsApp-nya kelas, sekarang. aku selalu buka kelas. Jadi kayak aku merasa aku punya talk show gitu ya Mbak ya di Tip-Tip. Aku selalu buka kelas di hari Selasa jam 7 kalau teman-teman pengen join, aku selalu bahas tentang ya the teori, bukan teori sih, the practice of public speaking, gimana caranya anak Wow. kampung, aku dulu Mbak nggak tahu apa-apa, datang dari sudut kota Medan yang nggak dikenal kalau di Google orang, tapi sekarang alhamdulillah
udah bisa disandingkan dengan Mary Riana bareng buat podcast. Masya Dan Allah. gimana caranya aku juga banyak banget kerja bareng sama influencer-influencer besar kayak Babe Cabita, Dr. Reisa. Itu semua karena ada proses yang aku pelajari dan aku percaya aku bisa sharing ini ke teman-teman yang ada di sini. Gitu, Mbak. Wah, makasih banyak Mas Reza udah sharing pengalaman serunya ke kita ya, pengalaman gimana apa ya namanya, gimana hasil dari sebuah proses yang sangat panjang gitu ya, Mak. Ya, Jadi memang kalau misalkan kita mau apa ya namanya mau sukses, ya, mau penjualannya banyak, pengen misalkan jadi miliarder misalkan kayak gitu ya, itu prosesnya pasti bakal sangat panjang banget ya, Mak. ya, Nggak ada hasil proses yang instan kalau misalkan kita pengen nyampe betul. tujuan kayak gitu. Semangat terus untuk mama semua, tapi jangan undur diri dulu ya, Mak ya. Jangan live dulu karena aku bakal bahas sedikit nih tentang Instagram dan juga TikTok mungkin sekitar 15 menitan lagi, tapi Ya. aku lebih bahas tentang storytelling. Mas Reza, makasih banyak udah sharing-sharing ke Makasih. Aku harus kita. permisi dulu nih teman-teman. I'm so happy to be here. Aku percaya satu hal ini, Mbak. Bisnis itu tidak bergerak sendiri. Dia digembangkan oleh business owner atau brand owner, dan pengembangan dari business owner itu akan terbuka lebar saat kita membuka diri yang lebar, Mbak. Kalau kita cuma menutup diri, ya udah, kita berarti happy dengan apa yang kita dapatkan, which is nggak salah, tapi dengan tidak berkembang, ada banyak kesempatan yang ditutup, Mbak. Gitu. Thank you, Mas Reza. Ya. Oke, kita Terima lanjut kasih aja ya, semuanya. Maya. Bye-bye. Iya, terima Thank kasih you, ya, Mbak ya. Mas Reza. Sampai Makasih jumpa di banyak WhatsApp group sharing-sharingnya. teman-teman. Iya. Oke, nah sekarang aku bakal sharing sedikit ya, teman-teman. Ini ada sekitar 13 menitan lagi ya, karena aku lagi di luar nih. Nah, di sini siapa sih yang anak orang-orang Palembang? Boleh dong di-share di kolom chat, karena Kak Sawo lagi ada di Palembang nih. Adakah yang dari Palembang? Ke Lombok, Kak Sawo, siap. Wah, nanti kalau aku ke Lombok ke Mbak Baik ya. Siap. Nah, ini aku bakal share sedikit teman-teman tentang beneran ya. Wah, siap. Oke, Mbak Baik. Insya Allah ya. Undang dong aku ke apa namanya? Ke Lombok ya. Liburan. Oke, saya ke Kak Palembang, mantap. Medan, Medan. Oke. Wait ya, teman-teman, aku coba share screen dulu ya. Aku coba share screen. Ke Pati Jawa. Oke, wait. Oh. Bentar ya. Aku takut salah share ini. Nah, aku sebenarnya akan sedikit aja nih ya, Mak ya, karena memang waktunya udah malam ya. Udah muncul kan ya, Mak ya? Oke, ini aku akan sharing sedikit aja tentang sosial media. Nah, ini kupas tuntas rumus naikin traffic di sosial media ya, Mak. Wait. Nah, ini kelihatan nggak sih? Bentar ya, Mak ya. Oke. Nah, ini aku bakal sharing kupas tuntas tentang algoritma sosial media sekarang gitu ya, terlebih lagi di Instagram dan juga TikTok. Nah, ini kalau misalnya kecepatan, mohon maaf banget nih ya. Jadi aku bakal share sedikit aja ya tentang sosial media gitu. Apalagi tadi banyak bertanya tentang Instagram Reels itu gimana sih gitu ya, algoritmanya sekarang tuh susah ditebak gitu. Gimana sih Kak Salwa gitu ya, biar viewersnya tetap naik gitu ya. Nah, ini aku bakal share. Nah, ini sebenarnya ada satu kutipan gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita mau sharing gitu ya, atau misalkan mau jualan, itu pastikan niat kita itu adalah untuk membantu, bukan hanya menjual aja gitu ya. Bukan hanya untuk jualan aja, yang penting jualannya laris gitu. Tapi enggak hanya itu aja teman-teman, tapi niatin dalam hati kita kalau misalnya kita mau bantu nih target market kita, mau bantu orang-orang tuh keluar dari permasalahannya mereka. Misalkan yang gaptek nggak tahu mau bisnis apa, yang udah punya bisnis tapi nggak bisa ngedein bisnisnya, SBO bantu dari solusinya nih, kita ada kelas A, B, C, dan D misalkan kayak gitu. Termasuk juga
emak-emak mungkin yang yang jualannya bahkan pempek, yang jualannya skincare, yang jualannya fashion adalah niatkan untuk membantu mensolusikan dari permasalahan-permasalahan market kita kayak gitu. Nah, ini udah pasti basi banget ya. Teman-teman harus tahu siapa sih target market dari sosial medianya teman-teman gitu ya. Dan yang paling sederhananya adalah target market dari sisi usia dan juga gender. Dan juga usia dan gender itu adalah dua hal yang paling penting yang harus emak tahu gitu ya. Jangan sampai nih emak jualan produk fashion untuk usia 25-35 tapi emak malah nge-follow-nya adalah orang-orang yang umur 15 sampai 20 tahun ya, tentu saja nggak akan ada yang lihat gitu ya. Tentu saja nggak akan ada yang follow, tentu saja nggak akan ada yang beli kayak gitu. Jadi dua hal ini teman-teman, dari sisi usia dan juga gender itu dua hal yang paling penting. Sisanya itu banyak banget ya target market itu, bisa dari sisi wilayahnya, bisa dari sisi kebiasaannya, tapi dua hal ini yang harus teman-teman kuasai dulu gitu ya. Yang paling sederhana dan paling basic adalah dari sisi usia dan juga gendernya. Jangan sampai kita mau jualan skincare untuk penuaan gitu ya, anti penuaan, tapi kita ngejualnya ke anak-anak umur 10 tahun atau jangan 10 tahun deh, ke anak-anak umur 15 tahun gitu ya, mereka nggak akan beli juga. Mereka mah pasti belinya untuk mencerahkan, mengglowingkan kayak gitu kan. Nah, kita next dulu ya, modern customer journey mungkin udah sering teman-teman lihat gitu ya. Dan yang paling penting ini aku gak akan bahas semuanya, tapi yang aku akan bahas adalah dari sisi pentingnya. Nah, gimana sih caranya kita dapetin penjualan sesuai dengan yang kita mau gitu ya, dari sisi margin maupun omset gitu ya. Dan yang pertama yang paling penting adalah dari sisi yang warna biru teman-teman, dari sisi awareness. Jadi teman-teman harus ngebuka nih lebar-lebar nih ya, ngebuka tadi kata Mas Reza tuh banyakin nih kita storytelling dan lain-lainnya kayak gitu ya. Jadi dari sisi awareness itu gimana caranya orang-orang tahu produk emak kayak gitu ya. Orang-orang tuh, oh ternyata Masri itu jualan pempek ya. Oh ternyata Kasawa tuh jualan kerudung ya. Oh ternyata Kanala tuh jualan fashion ya. Nah orang itu harus tahu nih dari sisi brandnya maupun dari personal brandingnya. Sebenarnya kalau misalkan mau membesarkan bisnis itu banyak hal gitu ya teman-teman. Banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Mau dari sisi personal branding, naikin branding bisnisnya, atau misalkan dari sisi branding bisnis tuh dari sisi branding bisnis dulu, terus personal brandingnya itu pun bisa teman-teman. Nah, PR kita adalah gimana nih di warna biru ini kita bisa menghasilkan banyak orang. Salah satu caranya adalah bisa dari revenue stream yang tadi, yang dari Mas Reza di tip-tip gitu, kita membuka lebar-lebar kesempatan revenue stream yang lain untuk hadir ke kita kayak gitu. Nah, ini cara naikin traffic di Instagram, teman-teman. Yang pertama adalah winning content, dan yang kedua adalah konsisten posting. Itu yang wajib teman-teman ketahuin, dan wajib teman-teman praktek gitu ya, dari sisi winning content nih. Wah, konten aku sekarang tuh seperti apa ya, kalau misalkan di Instagram kayak gitu ya, bagusnya seperti apa sih? Nah, itu bisa teman-teman dapetin bukan dari menerka-nerka ya. Jangan sampai teman-teman menerka-nerka, oh mungkin Instagram aku bagusnya Instagram formatnya Reels aja. Oh mungkin kalau misalkan Instagram aku bagusnya story aja, Instagram aku bagusnya carousel aja. Nah itu tuh nggak bisa diterka-terka teman-teman. Semua ada datanya. Cara lihat datanya adalah teman-teman bisa dari setting lalu lihat insight. Oke? Langsung praktekin sekarang, buka ya. Nah, terus yang kedua adalah dari sisi konsisten posting, teman-teman. Nah, ini jangan sampai banget ya, aku udah lama nih nggak jualan di Instagram, tiba-tiba jualan. Nah, itu jangan sampai, teman-teman. Jadi, harus, harus berproses, harus konsisten posting. Tiap hari harus posting story, posting reels, posting carousel, kayak gitu. Nah, tadi juga ada yang bertanya nih, Kak Salwa, kalau misalkan di reels itu bagusnya gimana sih? Algoritmanya aku bingung gitu ya, sama, Mak. Jadi teman-teman, aku banyak dapat bocoran dari konten-konten creator tentang Instagram, atau yang sering sharing-sharing tips Instagram, bahkan CEO Instagramnya langsung gitu ya. Memang kalau misalnya untuk Instagram Reels yang terbarunya adalah teman-teman itu nanti akan ada hashtag spesial Instagram Reels, teman-teman. Nanti aku bakal share gimana cara hashtagnya ya, tapi enggak sekarang, kita di lain waktu ya, karena ini full praktek. Siapa yang mau ikutan kelasnya gratis ya teman-teman, untuk teman-teman semua gratis. Gitu teman-teman. Jadi banyak banget gitu ya perubahan dari algoritma itu yang harus kita ikutin ya cara mainnya, karena kita numpang di platform orang lain. Kita nggak punya platform sendiri kan di Indonesia gitu ya. Kita numpang di platform Instagram, kita numpang di platform TikTok gitu ya. Jadi mau gak mau kita ya ikutin aja cara mainnya mereka, asalkan kita harus peka terhadap adaptasi teman-teman. Gimana caranya
peka terhadap adaptasi gitu, teman-teman harus sering-sering, misalkan kayak di SBO tuh kan ada komunitas nih ya, komunitas bisnis muslimah by SBO, teman-teman itu nanti sharing-sharing itu akan di-share di grup WA. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan perubahan-perubahan yang baru. Jadi Instagram Reels itu nanti akan ada hashtag-nya. Nah, kalau misalnya untuk yang sekarang tuh seperti apa nih Kak Salwa kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk yang sekarang, teman-teman perhatikan dari sisi visualnya. Jangan sampai itu visualnya kotak gitu ya, harus yang berbentuk format Reels karena itu benar-benar sangat berpengaruh banget. Terus yang kedua, teman-teman jangan sampai cuma storytelling doang gitu ya. Oh, aku lagi di sini nih, lagi jualan ini nih, ini ada kerudung bahannya A, B, C, dan D, misalnya kayak gitu. Nah, itu udah gak zaman, teman-teman. Nah, untuk yang sekarang, kalau misalnya di Instagram Reels itu, dari 3 detik pertama, teman-teman harus, misalkan ngomongnya itu yang bikin orang-orang tuh berhenti. Kayak gitu. Misalkan nih, headline-nya nih ya, headline-nya, aku dulu 128 kilo, sekarang jadi 70 kilo. Ini caraku untuk diet. Nah, itu kan orang langsung ini nih, langsung penasaran gimana ya caranya gitu ya bisa turun berpuluh-puluh kilo kayak gitu. Nah, itulah 3 detik pertama yang menentukan apakah orang akan nonton Reels Emak nyampe akhir atau tidak. Karena sekarang itu yang posting Reels banyak nggak? Banyak ya teman-teman yang postingnya hampir semua content creator, hampir semua pebisnis, mau itu brandnya, mau itu personal brandingnya, mau itu akun artis, mau itu akun influencer, mau nano micro influencer, mau udah selebgram terkenal, mau apapun itu ya teman-teman semuanya posting reels karena ya itu tadi karena yang lagi boomingnya adalah reels kan. Nah teman-teman harus bisa winning nih kontennya di antara yang lain. Seperti itu. Dan caranya adalah yang pertama tadi dari sisi konsisten posting, terus yang kedua itu teman-teman harus tahu nih, kalau misalkan Instagram tuh nanti bakal ada hashtag-nya, nanti aku bakal share gimana caranya. Terus yang ketiga itu dari sisi 3 detik pertama, dari sisi headline nih teman-teman, jangan sampai cuman cuman bicara doang, ataupun misalkan mau pakai sound pun headline-nya harus benar-benar powerful kayak gitu teman-teman. Oke? Nanti aku akan share chat-nya dulu. Wait ya, aku coba cek dulu di sini. Aku bakal share triknya ya. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya teman-teman mau tahu hack tentang Instagram Reels, yang kedua itu adalah hindari video yang low resolution dan ada watermark dari app lain. Misalnya, teman-teman bikin bikin video dari CapCut misalkan atau dari VN. Nah, terus dia ngikut nih. Jangan sampai nggak kekat tuh ya si watermark-nya. Nah, itu bisa banget berpengaruh ke video Reels-nya teman-teman. Kayak gitu tuh viewersnya nanti bakal turun. Dan dilihat dari resolusinya teman-teman. Jangan sampai kita pakai resolusi yang paling rendah. Cobain di resolusi 1080 mungkin, yang paling tinggi lah, yang HD gitu. Teman-teman harus pakai resolusi yang paling tinggi biar memang dibantu nih sama Instagramnya untuk masuk ke FYP, misalkan kayak gitu. Terus yang ketiga yang udah aku sebutkan tadi adalah headline yang itu. Headline yang paling penting adalah dari judul lagunya. Judul lagunya. Judul videonya. Mau lagunya apapun, mau lagunya booming atau enggak gitu ya, mau kita ngikutin sound atau enggak, itu kan tergantung dari kontennya kita gitu. Kadang kita ngikutin sound nih, yang lagi viral gitu ya, ternyata nggak ada yang lihat juga. Nah, itu berarti konten kita nih yang belum winning, kayak gitu teman-teman. Nah, ini aku akan share sebelum aku ke storytelling ya, dan aku contohin storytelling yang lagi booming banget sekarang tuh seperti apa sih. Ini adalah cara kalau misalkan kita mau jualan di Instagram, di story Instagram lebih tepatnya, itu biar orang-orang tuh, ini pertama bisa naikin viewers, dan yang kedua adalah bikin orang-orang tuh langsung beli produk kita. Yang pertama itu dari interaction, yang kedua itu dari bridging, dan yang ketiga dari offer and call to action. Nah, kalau misalkan dari ini aku akan bahas interaction dan bridging dulu dan nanti masuk ke storytelling ya. Jadi kalau misalkan yang interaction itu teman-teman kan kalau misalkan di story itu kan banyak kayak polling, banyak kayak Q&A, banyak kayak di love gitu. Apalagi sekarang udah ada story love dan lain-lain. Nah, itu pergunakanlah teman-teman. Jadi interaksinya itu kita misalkan di bidang fashion gitu ya. Udah tahu belum yang disordered? Nah, kayak gitu tuh bisa dipakai teman-teman disordered. Misalkan pilih baju yang warnanya kalem atau ngejreng. Misalkan kalem itu nanti kayak pink muda gitu ya. Kayak aku pakai gini coklat gimana gitu ya. Coksu gitu ya. Terus yang genjrengnya itu misalnya kuning, merah. Nanti kan
Orang-orang pada pilih tuh. Nah, itulah interaksi yang bisa meningkatkan viewers story Instagram emak. Dan nantinya itu kita bakal mudah banget nih kalau misalkan mau jualan gitu. Terus yang kedua itu dari sisi bridging-nya. Nah, mungkin ini harus dipraktekin kali ya. Kira-kira teman-teman kalau misalkan mau ada webinar lagi, mau kapan nih? Mau secepatnya kah? Karena ini harusnya sih aku share hampir 1,5 jam gitu ya. Karena ini waktunya cuma 15 menit nih Kak Salwa kebagiannya. Dan juga aku ada acara dulu nih ya teman-teman. Nanti mungkin aku bakal share lebih banyak lagi ke teman-teman. Nah, ini aku mau share tentang storytelling. Oke, storytelling. Nah, TikTok storytelling dulu ya. Wait, teman-teman. Nggak, TikTok storytelling ini sebenarnya bisa di Instagram dan juga di TikTok. Jadi teman-teman ini boleh dicatat juga nih untuk teman-teman yang mau storytelling di Instagramnya atau di TikToknya. Yang pertama adalah teman-teman harus menentukan karakter atau tokohnya dulu. Apakah nanti teman-teman kah yang muncul, ataukah misalkan nanti anak-anaknya teman-teman kah yang muncul, ataukah nanti timnya kah yang muncul, atau misalkan memang produknya yang muncul seolah-olah ada orangnya. Misalkan kayak gitu. Yang pertama adalah dari karakternya dulu. Misalkan Kak Salwa mau storytelling nih, nanti Kak Salwa yang akan muncul gitu. Atau misalkan Mbak Sri mau storytelling nih di Instagram sama TikToknya, tapi pengennya anak-anak nih yang muncul atau tim aku deh yang muncul. Nah, itu bisa juga teman-teman. Asalkan teman-teman karakternya harus itu aja. Tapi kalau misalkan kayak tim itu kan pasti silih berganti ya, teman-teman. Nggak bisa dia akan selamanya di kita gitu. Jadi teman-teman harus pilih-pilih dulu nih tim yang memang akan bertahan lama atau tidak ya. Kayak gitu. Terus yang ketiga misalkan anak-anak aja nih mau yang mau muncul karena aku bahasnya tentang resep makanan gitu kan, sekarang banyak banget ya anak-anak yang sambil makan ya gak sih kalau misalnya teman-teman lihat di TikTok. Tapi kan lama-kelamaan itu jadi sebuah habit. Dan juga banyak yang nanti masuk-masuk nih brand-brand atau misalkan bisnis dia jadi makin terkenal sebab personal brandingnya naik. Nah, itu bisa. Terus yang kedua adalah cari pesan yang akan dikemas. Misalkan tema yang akan dikemasnya tuh apa. Teman-teman boleh kok beda-beda temanya, tapi memang ke core yang sama, ke tujuan yang sama. Misalnya, Kak Salwa mau bahas tentang self-improvement. Gimana sih caranya biar wanita-wanita ini merasa percaya diri dengan kemampuannya, walaupun misalkan ilmunya masih cetek gitu ya, tapi gimana sih caranya kita jadi wanita yang dibanggakan, misalkan kayak gitu. Itu dari sisi self improvement. Nah, tergantung nih mama mau dari sisi mana. Misalkan pengen dari sisi aku mau ngajarin tentang public speaking, atau aku mau ngajarin tentang biar hidup tenang gitu ya, atau misalkan aku mau ngajarin tentang cara gimana kita beribadah kepada Allah dengan benar, cara zikir, cara baca Al-Quran. Nah, itu bisa banget teman-teman jadi sebuah storytelling kayak gitu. Terus yang ketiga adalah pembawaan dan isinya. Nah, ini aku nanti bakal share teman-teman gimana sih kita bisa dapetin jutaan followers, bahkan penjualan yang banyak gitu ya. Mungkin teman-teman tahu Sonia Basil. Coba aku kasih lihat ya teman-teman ya untuk contohnya. Coba aku stop share dulu. Ini aku akan kasih contoh sedikit aja ya teman-teman, karena waktunya udah mulai menunjukkan sebentar lagi jam 9 ya. Oke. Oke, aku coba stop share dulu ya. Offer dan call action siap, Mbak. Baik, nanti aku akan bahas, ini sebenarnya harusnya 1 jam lebih nih ya untuk bahas si storytelling ini ya teman-teman. Cuman karena waktunya terbatas, nah mau Kak Salwa secepatnya siap. Nanti aku akan jadwal ini untuk teman-teman kita bahas tentang algoritma Instagram yang baru nih, yang bisa teman-teman langsung praktekin. Tapi sabar ya. Kita ketemu di selanjutnya, di poin-poin selanjutnya ya teman-teman. Nah, kayak TikTok Natasha Surya. Nah, betul ini yang mau aku kasih contoh, itulah dia ya. Coba aku share dulu, kita ke TikTok dulu ya, teman-teman. Ini bagus banget teman-teman, bisa bisa dipraktekin di bisnisnya teman-teman, atau misalkan mau teman-teman mau personal branding. Nah, ini jangan sampai keklik, jangan sampai keklik. Wait ya, aku coba ke sini dulu. Tempat ini ya. Teman-teman masih semangat? Masih dong. Oke, nah inilah teman-teman kayak gini storytelling yang yang sekarang itu lagi booming banget tuh seperti ini teman-teman. Tapi teman-teman harus ingat penokohan dulu nih yang nanti teman-teman akan dinaikin itu penokohan dari misalkan dari sisi Natasha Surya nih ya. Dari Natasha Surya ini beliau
penokohannya diri sendiri gitu ya, atau misalnya nanti teman-teman pengen penokohannya tim, pengen penokohannya anak-anak, pengen penokohannya suami, atau misalnya berdua sama suami, itu pun boleh banget kayak gitu. Dan ini luar biasa ya ketika dia ketika dia live itu udah dia menghasilkan berapa ratus juta gitu ya. Aku minta saran, karena aku lagi siapin sesuatu buat kalian. Apakah lebih bagus font dan style seperti ini, atau lebih bagus yang klasik? Ini sebagai apresiasi terima kasih aku atas support kalian. Aku ini lagi ngeplan sesuatu di bulan Desember. Ini bukan untuk dijual, melainkan ini sebagai hadiah lah dari aku. Jadi aku bikin custom handuk premium, dan ini pakai font yang typical Natsu. Aku sengaja memang pilihnya yang simple seperti ini. Jadi aksennya garis minimalistik aja gitu. Nah, ini memang aku pilihnya handuk yang premium. Jadi dengan harapan ya kalian bisa kepake gitu kan. Nah sebenarnya ini kan beliau lagi ngejelasin kalau misalkan dia bakal kasih hadiah gitu. Nah itulah yang dijadiin storytellingnya teman-teman. Sekecil itu teman-teman, kita sekecil mau kasih sesuatu ke customer kita gitu ya. Sekecil kita mau kasih sesuatu untuk anak kita, atau misalkan ke customer deh kalau misalkan memang benar-benar mau direct ke bisnis gitu ya. Customer deh, aku mau kasih emas batangan misalnya. Aku mau kasih sedikit apresiasi untuk para reseller aku gitu ya, karena udah membersamai aku selama 2 tahun ini gitu ya. Semua reseller akan aku kasih misalkan kayak parfum lah, atau misalkan apalah. Nah, itu bisa banget teman-teman dijadiin konten, dan itulah yang nanti akan membantu brand teman-teman itu naik. Seperti itu teman-teman. Ini udah melebihi waktu yang sesungguhnya ya. Coba aku akan jawab beberapa pertanyaan, mungkin di sekitar 3 pertanyaan. Nah, kalau kayak Kak Jill itu menurut Kak Sawo gimana? Nah, sebenarnya kalau Kak Jill itu kan memang dia terkenalnya karena 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Terkenalnya dari live-nya ya, dari sesi live-nya. Nah, itu dia bagusnya adalah dia punya ciri khas, teman-teman. Ketika kita udah punya ciri khas nih, kayak Kak Jill, kayak mungkin Mbak Natasha Surya tadi, kayak nanti ada Sonia Basil, dan lain-lain, itu kan mereka udah punya ciri khas masing-masing. Nah, biasanya nih kalau misalnya yang punya ciri khas kayak Kak Jill yang nyentrik kayak gitu tuh pasti bakal lebih cepat kayak gitu sih teman-teman, dan itu bagus banget. Jadi dia tapi kita bisa nggak sih ngikutin jejaknya mereka? Bisa, tapi memang harus ada prosesnya dulu teman-teman. Ciri khasnya itu nih ya, apa sih ciri khas yang mau teman-teman angkat gitu? Kalau misalnya kayak Kak Jill gitu ya, dengan ciri khas make up-nya, dengan ciri khas dengan ciri khas rambutnya, dengan ciri khas halisnya, dengan ciri khas 10 gelombang kanan 10 gelombang kirinya. Nah, itu kan yang naik gitu ya, seperti itu teman-teman. Aku nggak tahu ya nama TikToknya Kak Jill tuh apa ya. Kadang jarang lihat juga, lebih sering ini ya, lebih sering lihat di FYP aja. Berarti kalau misalkan mau posting reel, ambil sound dari CapCut gitu, menurunkan viewer ya Kak. Nah, sebenarnya kalau misalkan menurunkan viewers sih enggak, kalau misalkan soalnya dari CapCut, tapi yang menurunkan viewers itu dari sisi ketika watermark CapCut-nya tuh ke upload ke Instagram ataupun TikTok kayak gitu. Karena kan itu dari aplikasi lain nih. Ngiranya nih si Instagram dan juga TikTok itu ngiranya kita nggak promosiin aplikasi mereka, padahal kan sebenarnya enggak. Jadi viewersnya turun kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih pakai aplikasi CapCut kah, atau misalkan VN atau aplikasi-aplikasi lainnya, itu watermarknya jangan sampai ke bawah gitu aja sih teman-teman. Kalau misalkan dari soundnya sih nggak masalah. Udah rutin posting feed dan reel, tapi kok belum ada perubahan. Nah, ini lihat juga dari sisi followers-nya. Apakah followers kita itu beneran udah sesuai target market kita atau belum? Gitu. Jangan sampai kita ini selama ini posting gitu ya, tiap hari aku udah konsisten posting ke Salwa gitu ya. Aku udah sering posting story, udah sering posting Instagram feed, udah posting Instagram reels, tapi kok like-nya nggak ada gitu ya, tapi kok gini. Nah, ini teman-teman berarti dari sisi winning content dan juga followers-nya. Jangan sampai followersnya teman-teman itu malah yang bukan target market teman-teman, malah kebanyakannya bapak-bapak misalnya yang harusnya followersnya emak-emak. Seperti itu. Jadi lihat dulu nih dari followersnya udah benar belum ya, kayak gitu. Oke, ini sedikit pertanyaan lagi ya teman-teman sebelum kita nanya lagi mengenai Instagram Reels. Kalau target marketnya emak-emak, paling efektif posting Reels jam berapa sih? Nah, seperti ini teman-teman, kita kan pasti marketnya berbeda-beda ya. Ada yang misalkan emak-emak, ada yang misalkan bapak-bapak, ada yang misalkan anak sekolah, anak kuliah, dan lain-lain. Kita itu lihat dari sisi kebiasaannya mereka. Biasanya kalau misalkan aku seperti itu ya, dan aku dan SBO seperti itu. Jadi kita lihat dari sisi kebiasaannya mereka nih. Misalkan nih, emak-emak itu luangnya di jam berapa aja sih? Kalau pagi-pagi sepertinya nggak mungkin ya, karena riweuh. Kalau bahasa Sundanya riweuh ya, pok-pik-pok gitu ya.
Nah, kalau misalkan dari subuh nyampe pagi jam 10 mungkin agak sulit kalau misalkan mama untuk scrolling Instagram atau agak sulit untuk mama scrolling TikTok kayak gitu. Pastikan di jam-jam anak-anak sekolah, jam-jam suami berangkat kerja atau jam-jam dia harus nyiapin anak-anaknya bekal itu jangan sampai kita posting di jam-jam tersebut karena pasti emak-emak itu bakal riweuh nih kalau misalkan di pagi-pagi sampai anaknya sekolah gitu. Nah, kalau misalkan di siang anak-anaknya baru balik ya. Nyiapin makan siang, nyiapin ini, nyiapin itu kayak gitu. Nah, bagusnya adalah kalau misalnya untuk mama adalah di malam hari. Seperti teman-teman sekarang, pasti luangnya di jam-jam sekarang ya nggak sih? Tolong jawab. Ya nggak teman-teman, kalau misalkan ada webinar, pasti kalau misalkan aku tanya mau di jam berapa, Mak? Mau di jam 11 malam, mau di jam 11 pagi, mau di jam 2 siang, mau di jam sore, atau di malam-malam aja, Kak Salwa. Malam aja, Kak Salwa, aku baru ada waktu luangnya di malam, atau sore aja, Kak Salwa, sore ke malam. Nah, betul kan teman-teman? Jadi kita harus lihat nih kebiasaannya emak-emak. Kita ngaca aja ke diri kita sendiri gitu ya. Kalau misalkan aku nih, kalau sore-sore waktunya ngurusin orderan, misalkan kayak gitu ya, dari sore sampai mau menjelang maghrib itu waktunya ngurusin orderan. Aku belum sempet nih untuk scrolling Instagram, boro-boro gitu ya, untuk scrolling Instagram sama TikTok gitu ya, ngurus anak, ngurus orderan, ngurus tip aja udah riweuh gitu ya. Terus aku baru ada waktu luangnya mungkin di yang jam-jam sekarang gitu, jam 19.30 sampai jam 10 malam. Nah, kalau misalnya udah 11 malam ke atas atau 10 malam ke atas pasti ngantuk, ya nggak sih? Jadi teman-teman harus tahu nih, harus paham dulu market kita tuh kebiasaannya seperti apa. Nah, itu bisa dilihat juga dari sisi kita, teman-teman, atau dari sisi followersnya teman-teman, atau dari sisi temannya teman-teman seperti itu. Nah, ini ada yang ke share screen nih, Mbak Nala. Sorry. Nah, ini coba di sini dulu aja ya. Oke, teman-teman. Kalau malam ada Paksu yang bagian jaga anak-anak, emaknya nongki di Zoom. Nah, kan seperti itu, teman-teman. Makanya aku tuh sering banget yang tanya ya ke teman-teman dari SBO, maunya di jam berapa, Ma? Maunya di jam berapa, Ma? Malam aja, Kak Salwa. Tapi jangan terlalu malam, kita ngantuk gitu ya. Nah, kita jabanin kan. Nah, itulah nanti kalau misalnya posting reels gitu ya, kita bisa posting misalkan di jam 7 lah setelah Isya atau jam 19.30, jam 8, jam 9 itu masih oke kayak gitu. Termasuk untuk teman-teman yang jualannya misalkan target marketnya anak-anak mahasiswa nih. Anak-anak mahasiswa tuh luangnya di jam berapa aja sih? Misalkan sama nih, beda kayak mama mahasiswa biasanya luangnya di jam-jam tengah malam gitu ya. Di jam 12, jam 1. Makanya ada yang live kayak ke meja untuk ke kampus itu nyampe jam 3 pagi. Aku waktu itu pernah lihat ya. Jam 12 malam sampai jam 3 pagi itu dia masih live, teman-teman. Nah, karena target marketnya on-nya di jam segitu, kayak gitu, teman-teman. Malam Sabtu atau malam Minggu agak lega, anak-anak mulai libur, jadi belajarnya agak slow kalau malam. Nah, itu dia kenapa webinar-webinar di SBO itu jarang banget kalau misalkan di hari-hari biasa, bukan hari-hari weekend kayak sekarang gitu ya. Kayak sekarang kan Jumat, besoknya Sabtu, jadi emak itu ada waktu luang, atau nanti malam Minggu, atau malam Senin, kayak gitu, teman-teman. Jadi memang kita harus tahu kebiasaan dari market kita sendiri itu seperti apa. Kita ngaca dulu ke diri sendiri gitu ya. Apalagi kita, mungkin teman-teman pernah jadi mahasiswa, mungkin kalau misalkan target paketnya mahasiswa, atau bisa jadi kita pernah sekolah juga kayak gitu. Itu tuh kita waktu luangnya seperti apa sih? Nah, itu harus peka banget membaca adaptasi di semua sosial media kayak gitu. Skip. Oke, mau gabung dong di grup SBO. Wow, boleh banget, Mak. Nah, ini aku mau share juga ke teman-teman. Jadi, SBO itu bakal ada Indonesia Entrepreneurs Gathering, teman-teman. Wait ya, aku coba share. Kita bakal ada Indonesia Entrepreneurs Gathering. Jadi, aku ngundang tim SBO ngundang banyak pemateri ya, teman-teman. Nanti aku coba share dulu ya. Ini wait. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman. Jadi ini namanya Indonesia Entrepreneurs Gathering untuk teman-teman yang mau ikut gatheringnya. Ini gatheringnya online ya, via Zoom. Selama 2 minggu berturut-turut, ini jadi dari tanggal 10 Oktober sampai nanti terakhir itu di 29 Oktober. Tapi ini 1 minggunya nggak akan full gitu ya, karena kita tahu nih, Mama pasti nanti dimarahin Paksu nih, ini Zoom mulu nih ya tiap hari gitu ya. Tenang teman-teman, jadi kita jadwalnya nyesuaiin dengan jadwalnya teman-teman. Jadi ini Indonesia Entrepreneurs Gathering, ada yang udah daftar? Indonesia Entrepreneurs Gathering? Boleh dong di-share? Alhamdulillah udah daftar, oke. Alhamdulillah udah daftar, udah. Nah, untuk teman-teman
Yang belum daftar, boleh nanti Kak Salwa bakal kasih linknya ya untuk daftar Indonesia Entrepreneurs Gathering. Jadi nanti teman-teman nih, aku sedikit, nah belum, oke, wait ya. Yang belum daftar, aku coba share dulu ini linknya. Jadi teman-teman ini di sini nanti akan ada Mamuri akan bahas tentang laporan keuangan bisnis. Gimana sih caranya biar kita itu gak rugi gitu ya dalam berbisnis. Terus yang kedua itu ada Mbak Ami. Mbak Ami ini nanti bakal bahas strategi endorse influencer dan juga artis. Karena kita bisa lihat ya Mbak Ami Amili itu terakhir kolaborasi sama Citra Kirana. Nah, gimana sih cara strateginya nanti bakal di-share sama Mbak Ami. Terus nanti Mbak Nurul Umama atau Mbak Uun nanti bakal bahas banyak lagi, Mbak Uni Ade, Mbak Bia, Mbak Arliani, nanti bakal bahas strategi kemitraan dan lain-lainnya. Ini ada 10 pemateri teman-teman dan bayarnya cukup suka-suka aja. Seikhlasnya teman-teman mau berapapun itu juga boleh gitu ya. Ada yang transfer 50.000 boleh, ada yang transfer 250.000 boleh, ada yang transfer 1 juta boleh, ada yang transfer 20.000 boleh. Terserah ya, adanya berapa boleh di-share ke SBO aja. Karena ini spesial untuk Mama kita adain Indonesia Entrepreneurs Gathering mulainya tanggal 10 Oktober 2022. Nanti hostnya bareng Kak Salwa. Oke, teman-teman, makasih banyak yang udah hadir malam hari ini. Sungguh ini di mana tidak bisa diklik? Why? Tidak bisa diklik ya? Wait ya, Maya. Oh, nggak bisa diklik. Aku lupa nggak pakai HTTPS. Nah, udah bisa diklik belum, Mak? Coba aku share juga di sini deh. Udah bisa diklik ya. Bisa. Nah, ini teman-teman gatheringnya online ya. Jadi kalau misalnya di mana ini online ya teman-teman. Jadi via Zoom selama dari tanggal 10 Oktober sampai 29 Oktober. Tapi kita seminggu 3-2 kali aja kok Zoom-nya nggak berturut-turut kayak gitu. Jadi nggak akan memakan waktu Emak yang sangat banyak gitu ya. Jadi kita menyesuaikan jadwalnya Emak juga. Nah, ini yang aku paling penasaran itu sebenarnya adalah materinya Mbak Ami ya. Materinya Mbak Ami itu tentang strategi endorse ke artis. Nah, itu aku penasaran banget. Terus kita juga ada Mbak Ina Cookies. Nah, ini siapa yang tahu brand Ina Cookies? Nah, nanti beliau akan bahas juga nih, akan sharing ilmunya ke teman-teman semua. Terus ada Mbak Masrura Namizal, ini adalah Ketua IWAPI, teman-teman, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Nanti bakal share juga ke teman-teman. Ada Mbak Rosinta yang berhasil di Ads-nya, ada Mbak Nisa yang berhasil di Naturcraft-nya, ada Mbak Arliani yang berhasil membangun BL sebesar itu, terus ada Mbak Uni Ade yang membangun rendang Uni Ade sebesar itu pula, Mbak Uun yang membangun Orlin Adi, yang bisa dapetin 2.000 pitches per hari, teman-teman. Nanti Mbak Uun bakal share gimana sih caranya bisa dapetin 2.000 pitches per hari. Kalau misalkan dikali 30 itu berarti 2 kali 3 udah 60.000 pitches per bulannya. Wow, luar biasa ya teman-teman. Aku pun penasaran ya. Aku penasaran gimana sih caranya gitu ya. Bisa sehebat itu 10 pemateri yang terbaik di bidangnya ya teman-teman. Alhamdulillah udah daftar. Oke, teman-teman, ini untuk aku sekali lagi tekankan ini gatheringnya online ya teman-teman. Gatheringnya online, bayarnya suka-suka aja, terserah teman-teman mau bayar berapa, mau 100.000, 50.000, 20.000 boleh, terserah teman-teman ya. Oke, wah luar biasa banget, aku semangat banget ya. Terima kasih banyak teman-teman untuk malam hari ini, euforianya luar biasa. Makasih banyak karena udah setia bareng SBO, bareng-bareng sama kita terus. Semoga kita bisa sharing lebih banyak lagi. Nah, ini untuk teman-teman yang tadi udah minta Kak Salwa mau share tentang yang tadi dong, yang tentang Instagram Reels, mau share tentang storytelling, mau share tentang semuanya gitu ya. Tenang aja, nanti kita jadwalin ya. Kak Salwa dan tim akan jadwalin spesial untuk teman-teman, kita bakal sharing-sharing lebih enak lagi. Alhamdulillah udah daftar. Makasih Kak Salwa materi hari ini. Waalaikumsalam. Sama-sama ya, Maya. Aku yang makasih banyak karena Ma udah, walaupun udah sering lihat Kak Salwa tapi gak bosan-bosan ya. Makasih loh. Siap, makasih banyak untuk teman-teman semua, untuk Mama yang luar biasa, hebat banget ya. Semoga Ma bisa makin sukses di personal brandingnya, makin sukses di bisnisnya, makin ceria terus, makin bahagia, penjualannya makin naik, dimudahkan segala urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Makasih banyak teman-teman udah membersamai kita di SBO, membersamai Kak Salwa juga. Dan terima kasih banyak untuk kebaikan-kebaikannya teman-teman. Semoga kita masih bisa keep in touch ya lewat Zoom kayak gini. Nanti kita ketemu lagi tanggal 10 Oktober teman-teman di Indonesia Entrepreneurs Gathering.
bareng 10 pemateri akan ada banyak hadiah juga yang akan di-share. Jadi teman-teman sekarang itu yang daftar alhamdulillah udah lebih dari 100, tadi itu terakhir 170, mungkin sekarang lagi udah bertambah terus, dan insya Allah akan 1000 peserta insya Allah, amin. Untuk teman-teman yang punya teman-teman yang lain yang pebisnis juga boleh di-share, ini nih ada acara Indonesia Entrepreneurs Gathering pas untuk kita kalau misalnya mau membesarkan bisnis kayak gitu. Boleh banget teman-teman. Makasih banyak teman-teman, sampai ketemu lagi sama Kak Salwa yang saat ini lagi ada di Palembang. Wow, luar biasa banget Palembang. Cara ikutnya Kak, oh ini nih, wait ya, cara ikut apa namanya? Indonesia Entrepreneurs Gathering, boleh diklik link yang ada, yang udah Kak Salwa share di bawah, di chat ya. Itu boleh juga di-share teman-teman ke teman-teman yang lain, itu boleh di-share juga. Oke, terima kasih banyak teman-teman, sampai ketemu lagi. Tadi untuk teman-teman yang ngajak Kak Salwa ke Lombok, ke Pati, ke Jawa, ke manapun itu boleh undang aku ya. Nanti aku dengan senang hati seperti sekarang ya, aku dengan senang hati ke Palembang. Nah, nanti aku di Palembang itu kalau oleh-oleh di mana ya, Maya? Aku insya Allah akan pulang besok nih. Jadi teman-teman, makasih banyak ya. Aduh, jadi malah ngikutin aku diskusi nih ya. Makasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Pulangnya terus ke Lombok. Siap. Makasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus teman-teman. Makasih Kak Salwa dengan senang hati, teman-teman dengan senang hati.